Sekarang giliran Nusron Wahid, politisi Golkar. Golkar pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om Swastiastu, Pak Karni Ilyas, Presiden ILC yang kami hormati. Benarkah tajam sebelah? Potret Hukum Indonesia 2019, benarkah tajam sebelah? Tadi Pak Karni awal-awal di sini membuat narasi prolog tentang kosakata benarkah tajam sebelah itu dengan menyebut setidaknya 4 kasus belli, kasus politik yang disebut. Pertama, duduk menghadap ke sana tadi. Saya catat, 1 Ahmad Dhani, kedua Slamet Ma'arif, ketiga Rocky Gerung, keempat Ratna Sarumpait. Di samping kasus-kasus yang lain, remisi, apa tadi di pengadilan, di lapas dan sebagainya. Nah, turunan dari pertanyaan benarkah tajam sebelah ini, tadi ditambah lagi dengan pernyataan Dr. Ganjar Laksmana bahwa politisi kita makin sadar bahwa hukum bisa dijadikan kendaraan atau instrumen politik atau instrumen kekuasaan. Berarti topik kita malam hari ini adalah benarkah hukum itu bisa dijadikan instrumen politik? Benarkah bahwa hukum pada kali ini itu adalah dijadikan alat untuk membungkam, tanda petik, karena diawali oleh Pak Karni di sini saya pertegas, orang-orang yang katakanlah kritis terhadap pemerintah atau berbeda pendapat dengan pemerintah. Ini narasi yang mau dibangun, seakan-akan akal sehat ini yang mau ditancapkan oleh masyarakat kepada masyarakat. Ini namanya suuzon. Ini bukan seudon, Pak Karni sendiri memulai tadi. Nah, akan saya buktikan apakah ini meminjam istilahnya Pak Rocky Gerung akal sehat atau akal dungu ini. Meminjam istilahnya Pak Rocky Gerung. Begini Pak Karni. Saya mengatakan bahwa praktek hukum kita bukan tajam ke bawah, bukan tajam ke sebelah, bukan tajam ke kanan, bukan tajam ke kiri, tapi tajam kemana-mana. Saking tajamnya, kadang-kadang ini nabrak semua pihak, nabrak salah arah dan sebagainya, saking tajamnya. Dalam konteks filosofi hukum ini, saya sangat tertarik sekali dengan kisah yang disampaikan, yang sering diungkapkan oleh para ustadz, kisah tentang Sayyidina Umar Khalifatul Rasyidin yang kedua. Kalau tadi Pak Margarito Kamis mengutip Kanjeng Nabi Muhammad, saya mengutip Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dikenal khalifah yang paling peduli dengan orang cilik. Kalau ada orang meminta hukum, ada orang minta keadilan, selalu dijawab dengan kalimat menggunakan prinsip yang sangat bagus sekali dalam konteks hukum. Apa itu prinsipnya? La'an ukhti'a bil afwi khairun wa ahabbu ilayya an ukhti'a bil uqubah. Apa artinya? Lebih baik saya salah dengan memberikan maaf kepada orang yang bersalah daripada saya salah dengan memberikan hukuman bagi orang yang ternyata benar. Nah, apa maksudnya kalimat ini saya kutip pada malam hari ini? Bahwa artinya praktek hukum itu tidak kenal oposisi, tidak kenal petahana. Kalau Pak Karni tadi menyebut 4 orang tadi, meskipun satu case saya tidak setuju, yaitu saudara kasusnya Rocky Gerung, nanti saya akan di bawah saya akan elaborasi lebih lanjut. Tapi setidaknya katakanlah kasusnya Slamet Ma'arif, kasusnya Ahmad Dhani,
kasusnya Ratna Sarumpait, kita sebut. Ketika ada kasus-kasus yang serupa lain, kenapa orang nggak mengatakan ini kok tajam ke bawah? Orang nggak ada mengatakan ini politisasi. Tak kasih contoh, yang kasus politik. Saudara Ambar Fatona, caleg DPRD Kabupaten Jawa Tengah dari Partai Golkar, diadukan Bawaslu, sama dengan Slamet Ma'arif. Ambar Fatona pendukung 01, diproses di pengadilan, tersangka di polisi, diproses di pengadilan, fight di pengadilan. Orang nggak ada mengatakan Ambar Fatona kriminalisasi politik atau politisasi hukum. Dalam konteks pidana pemilu, sama dengan Slamet Ma'arif. Karena Slamet Ma'arif adalah sama tim sukses, dia melakukan yang sama. Yang kedua, kasus kedua lagi, Mandala Sochi, fight, ditangkap Bawaslu, dibawa pengadilan, caleg PAN, masuk pengadilan, kemudian dieksekusi. Orang nggak ada mengatakan politisasi hukum. Ketika kasus itu, pendukung 02 karena PAN. Tadi Ambar Fatona. Kemudian yang lain lagi, ada 3 saya catat. Ketika kasus-kasus yang lain. Ada lagi yang terjadi pada tahun lalu. Ada seorang tokoh NU di Kendal, desanya Surokono Wetan, Kabupaten Kendal. Kiai Nur Ajis dan Sutresno Rusmin yang sudah menduduki tanah di kawasan hutan sejak tahun 1970. Dihukum 8 tahun. Pendukung 01. Saya kenal dengan kiai ini, saya ikut membela. Tidak ada yang mengatakan ini adalah kasus kriminalisasi, politisasi dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa hukum ini tidak melihat bahwa dia bukan instrumen kekuasaan, tidak melihat bahwa hukum ini bukan peristiwa bahwa dia instrumen politik, tapi hukum ini ada peristiwa negara, instrumen negara. Jadi harus dilihat, dikontekkan di situ. Kita kembalikan misal, kalau kita katakan ada politisasi hukum terhadap kasus politik, politisasi hukum yang paling nyata itu hari ini belum ada. Ada, Pak Jokowi dikasuskan, dimasukkan Bawaslu. Pak Prabowo dikasuskan Bawaslu juga. Sama-sama. Yang nyata ada kasus politik yang itu menimpa pada calon Pilkada DKI. Ahok. Yang itu karena ucapan, sama dengan Rocky Gerung karena ucapan. Karena itu saya tidak setuju waktu itu saya bela ketika Ahok dipersoalkan karena perkataan. Hari ini pun saya nggak setuju. Ketika perkataannya Rocky Gerung itu meskipun saya nggak setuju statementnya dipersoalkan juga. Tak sampaikan di sini. Kenapa? Karena ungkapan kata-kata Ahok maupun ungkapan kata-kata Rocky Gerung ini kalau dalam bahasa ilmu nahwu, kalau Pak Karni Inas bahasa ilmu nahwu ada 3 konteks. Siakul kalam namanya konteks teks. Ada siakul makan, konteks tempatnya di situ. Duduknya di sana saya masih ingat itu, lihat. Ketika dia dipersoalkan itu. Di situ. Ya di situ. Kemudian ada siakul, kalau Ahok di Pulau Seribu. Ada juga siakul makom. Konteks orangnya. Ada konteks teks, konteks tempat, dan konteks orangnya. Menurut saya, dua-duanya ini tidak bisa dipersoalkan dulu. Kalau kita menggunakan logika akal sehat. Meskipun saya nggak setuju dengan pernyataan, substansi pernyataannya Rocky Gerung, saya nggak setuju. Dia mengatakan dalam konteks imajinasi bahwa kitab suci itu adalah fiksi atau fiktif. Fiksi, oke. Apapun namanya kitab suci, apapun kitab sucinya, mau Quran, mau Injil, mau Taurat, mau Weda, mau apapun, itu isinya cuma 4 hal yang namanya kitab suci itu. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan,
Yang ketiga adalah cerita-cerita masa lalu untuk pembelajaran. Yang keempat adalah janji-janji Tuhan pada masa yang akan datang kelak di akhirat. Kalau dalam konteks imajinasi liarnya si Rocky Gerung itu dianggap imajinasi bahwa konteks janji Tuhan masa depan itu dianggap bagian dari fiksi, ya boleh-boleh saja bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau bagi orang yang beriman bahwa janji Tuhan itu realita. Jadi jangan salahkan Rocky Gerung, persoalkan karena dia tidak beriman untuk itu. Tidak usah dipersoalkan untuk itu. Karena itu kalau memang dia tidak beriman, ngapain kita persoalkan masalah iman kok. Kitab suci itu janji Tuhan itu realita atau tidak, itu gantung masalah iman. Ya kalau kan tidak beriman jangan dipaksakan. Wong namanya juga tidak beriman. Karena itu mempersoalkan kasus ini masalah tafsir. Tafsir itu nggak bisa dihakimi. Sama dengan kontekstualisasi kasus Ahok. Ini persis. Sayangnya yang orang dulu mempersoalkan kasus Ahok nggak ada yang mempersoalkan kasus Rocky Gerung. Jadi ini yang politisasi hukum yang mana? Kalau dibolak-balik ini. Jadi saya merasa ini jangan-jangan angan-angan fiksinya Pak Karni Ilyas membangun narasi ini. Seakan-akan dibangun bahwa case ini adalah bagian daripada narasi kekuasaan untuk membungkam para oposisi. Nggak ada untungnya. Memang Rocky Gerung itu kan berbahaya. Kok harus dipolitisasi? Terus kalau Rocky Gerung itu kemudian dihukum, terus otomatis Pak Jokowi akan kalah, Pak Prabowo akan menang. Enggak juga, beda sama Ahok. Ahok dihukum kemudian kalah. Dipersoalkan. Oh enggak ada kaitan langsung. Ahmad Dhani dipersoalkan. Dikatakan narasi. Memang kemudian surveinya Ahmad Dhani berapa persen di Surabaya sana nyalek? Enggak ada niat semacam itu. Enggak ada saya melihatnya. Enggak ada, tidak imbang. Kalau itu mau dipersoalkan, siapa lagi? Selamat Ma'arif, fakta. Selamat Ma'arif itu tim sukses, pidato, ada rekamannya, diawasi Bawaslu, yang melaporkan juga Bawaslu, bukan orang lain. Saya caleg. Saya tiap malam juga diundang Maulid Nabi. Saya tiap malam diundang masjid, diundang pengajian di masjid. Setiap saya tampil, sama Bawaslu juga datang. Karena itu saya tidak mau menggunakan instrumen dakwah, instrumen ceramah pengajian untuk kepentingan kampanye saya atau kepentingan kampanye orang yang saya dukung. Kenapa? Karena ada aturannya. Jadi hanya jangan karena orang yang berbeda pendapat itu kemudian berbuat salah, dianggap politisasi hukum atau hukum itu tajam sebelah. Memang pertanyaan saya adalah, kalau oposisi itu harus kebal hukum juga. Kemudian kalau petahana itu kebal hukum juga. Enggak juga. Baik politisi maupun petahana, kita sebagai warga negara tidak ada yang kebal hukum di sini. Kita kasih contoh lagi. Kalau dikatakan kebal hukum. Pak Rocky Gerung sekitar 2 bulan yang lalu ada pengurus Golkar juga yang ditangkap OTT polisi atau jaksa itu di NTB. Karena nyunat bantuan apa itu kemarin itu, bencana. Di OTT juga. Pendukung 01 Pak. Apa ada yang ngomong politisasi hukum? Ada yang ngomong kriminalisasi? Saya tanya lagi, ada PNS, Kemenak, motong bantuan masjid, di NTB, betul kan? Di OTT polisi, saya telepon, mohon maaf, karena biasanya orang PNS Kemenak itu kalau nggak orang NU, orang Muhammadiyah atau orang ini jangan-jangan orang NU saya telepon, ternyata bukan, orang NW, Nahdlatul Wathon, anak buahnya TGB, berarti pendukung 01, ditangkap juga. Kok Rocky Gerung nggak ngomong? Ada politisasi? Kok yang lain nggak pernah, Karni Ilyas nggak pernah membahas itu semua? Ada politisasi. Jadi jangan membangun emosi, membangun perasaan hanya karena menimpa diri kita, menimpa kawan kita, menimpa kelompok kita, seakan-akan kemudian negara berbuat tidak adil. Keadilan itu berpihak kepada siapapun,
dan keadilan akan menimpa kepada siapapun dan hukum itu bisa menajam kemanapun dan menajam ke siapapun dalam konteks ruang dan waktu. Saya kira itu. Anda itu ternyata pendengar yang baik. Jadi Anda catat semua orang ngomong. Walaupun tidak satu kata pun saya nyebut Rocky Gerung, Ratna Sarumpait, walaupun. Tapi yang lain Anda catat. Tapi Anda bukan pembaca yang baik. Coba Anda baca baik-baik. Benarkah tajam sebelah? Bukan menghakimi buat tajam sebelah. Karena isu ini beredar di publik, saya bawa ini kesempatan Anda untuk membantahnya. Makanya tanda tanya. Tanda tanya itu artinya kita sendiri nggak yakin. Ya nggak apa-apa, makanya ini kok nggak pernah kalau ada kasus-kasus yang lain kok narasinya nggak dibangun ada. tadi. Pakai tanda tanya juga. Iya nggak apa-apa. Rocky. Oke, terima kasih. Tumben Saudara Nusron tumpul ke saya malam ini. Tumpul. Saya apa tadi ya poinnya? Sampai iya, lupa itu, ya. Nusron tadi memaparkan sejumlah kasus. Tapi problem kita bukan mengevaluasi kasus itu. Karena setiap orang bisa tambahkan, bisa kurangkan kasus itu. Problem kita hari ini adalah membuktikan bahwa jaminan terhadap keadilan itu diterima oleh semua orang. Itu soalnya. Supaya supaya lebih netral, coba bukan kita yang evaluasi hukum kita hari ini. Kita pakai kacamata luar. Di audit secara eksternal, sama seperti akuntansi, audit eksternal itu jauh lebih bermutu daripada audit internal. Kalau kita audit eksternal, kita pakai misalnya teropong dari lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional yang menemukan bahwa indeks demokrasi kita, Junto Indeks Hak Asasi Manusia, turun. Sekarang kita bertanya, bukankah dipromosikan ada penegakan hukum? Kalau ada penegakan hukum, seharusnya indeksnya tidak turun. Jadi kalau terjadi paradoks itu, ada penegakan hukum tetapi indeks demokrasi kita turun, artinya penegakan hukum itu otoriter. Kan itu cara mudah untuk membaca hukum tuh. Kalau ada penegakan hukum dan indeks demokrasi kita naik, artinya hukum itu hukum yang demokratis, Saudara Nusron. Nah contoh ini juga bisa dipakai untuk kasus yang lain. Mengapa misalnya World Bank menegur pemerintah Indonesia dalam soal infrastruktur? Karena ada kontrak swasta yang dibatalkan karena BUMN masuk tuh. Kan itu nggak fair. Jadi dari kacamata luar, cermin luar kita tahu kita punya masalah. Karena itu ditegur. Nah teguran internasional itu pasti tidak ada urusannya dengan pilpres. Karena itu semata-mata untuk memperlihatkan kalau Indonesia wajah hukumnya berat pada perintah penguasa, maka investasi punya ketidakpastian. Kalau hukum Indonesia itu berat pada penghukuman soal-soal yang remeh-temeh, itu artinya ada pelanggaran HAM. Nah itu yang tadi saya mau terangkan pada Saudara Nusron bahwa kita mau lihat ini sebagai satu keseluruhan dari mental hukum kekuasaan tuh. Jadi secara umum orang melihat bahwa di istana terjadi black market of justice. Entah itu untuk urusan apa. Tetapi kita bisa marah kalau udah berapa banyak cermin yang dipecahin oleh Nusron dan kawan-kawan karena diperlihatkan wajah buruk dari hukum. Kita bisa pecahin cermin itu, tapi cermin internasional juga bisa pecahin. Ada jauh di sana. Nah ini yang mau saya terangkan bahwa ada black market of justice di dalam istana. Tentu Anda bisa tanya apa buktinya itu, sinyalnya macam-macam gitu.
Posisi jaksa agung adalah potensi untuk berbuat kejahatan. Saya sebut potensi ya, untuk berbuat kejahatan. Karena dia menempel pada kekuasaan. Secara akal sehat kita bisa lihat gejala itu. Jadi dari awal sebetulnya terlihat bahwa soal hukum ini legalitasnya ada tapi legitimasinya merosot. Itu problem kita hari ini. Sehingga orang nggak percaya. Setiap kali kita ribut, orang lapor hukumnya nggak selesai, udah 2 tahun dipermainkan tuh. Jadi jalan pikiran ini yang mau kita bereskan sebetulnya tuh. Soal Ahmad Dhani misalnya, orang ngomong cuman idiot lu. Sama seperti kita bilang lu cebong, lu kampret. Kuya, ngehek lu. Hal yang dikeluarkan secara ekspresif pada keadaan tertentu, bukan dengan intensi. Itu kena hukuman kan. Bagaimana akalnya menghukum orang yang karena semacam reaksi membela diri dia keluarin itu tuh. Sama seperti anak tangkis gerak tak sadar, mengucapkan idiot, itu gerak tak sadar. Ngapain dicarikan delik itu? Jadi apalagi ini tahun politik. Tahun politik itu sebaiknya longgarkan hukum itu tuh. Supaya orang lebih legah untuk berargumentasi di wilayah publik. Namanya tahun politik, ngapain hukumnya terlalu dibikin kenceng. Justru dia menahan kenikmatan orang untuk masuk dalam diskursus politik. Jadi hal-hal semacam itu yang menurut saya membuat orang menilai bahwa hukum kita memang mandek macet. Kasus saya misalnya, berkali-kali teman-teman saudara Geng Nusron ini, kebetulan Nusron rada bagus otaknya malam ini. Yang lain itu marah-marah, saya tersinggung agama saya. Loh Indonesia itu ada Dewan Gereja Indonesia, ada majelis ulama. Kenapa enggak mereka yang protes? Supaya lebih terasa bahwa terhina atau tersinggung. Jadi buat apa ada lembaga-lembaga itu? Kalau setiap individu ngamuk-ngamuk sendirian, ngapain itu? Soal kerukunan berhenti hanya karena satu individu ngamuk. Jadi saudara Nusron ini tadi saya catat apa tadi ya? Sampai lupa saya nih. Hal-hal semacam ini yang membuat orang nggak percaya bahwa ada semacam pikiran hukum yang utuh pada rejim ini. Kasus yang paling memalukan adalah presiden ditegur oleh menterinya sendiri soal Abu Bakar Basir. Itu kan memalukan bahwa presiden kok nggak ngerti hierarki untuk mengucapkan suatu masalah hukum. Seharusnya dia di belakang layar nanti, kalau aparatnya keliru dia yang koreksi. Ini dia dikoreksi oleh bawahannya. Karena gerasa gursu. Sekarang bahkan dia dikoreksi oleh mic-nya sendiri karena gerasa gursu ngomong. Jadi soal-soal semacam ini yang memperlihatkan bahwa keinginan kita untuk menertibkan hukum itu dibayang-bayangi oleh keinginan kekuasaan untuk mempertahankan arogansinya tuh. Kita ingin legah di dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi, menghasilkan negara hukum yang bermutu. Itu berarti kekuasaan harus berada bukan sekedar di tengah, di belakang layar. Supaya ada kenikmatan orang berwarga negara. Enggak semua soal harus diselesaikan secara hukum itu. Yang lebih konyol lagi, setiap kali ada problem dengan hukum, para pembuat hukum bilang pergi ke Mahkamah Konstitusi. Silakan judicial review. Loh kalau hukumnya bagus pasti nggak akan di judicial review. Dan orang lawgiver itu mesti malu kalau produknya itu di judicial review. Cara Presiden Jokowi bereaksi juga akhir-akhir ini betul-betul memperlihatkan arogansi tuh. Marah-marah. Atau kemarin berupaya untuk memperlihatkan tubuh kekuasaan, bukan tubuh kenegarawanan. Dan itu membuat orang khawatir, apa benar demokrasi kita berjalan kalau cara pemimpin mengorganisir tubuhnya sendiri itu memperlihatkan arogansi dan bukan toleransi itu. Jadi saudara Nusron, saya kira bagus malam ini kita bikin semacam evaluasi bahwa ada banyak sebetulnya kekacauan hanya karena ketidakpahaman terhadap dalil-dalil dasar.
bernegara tuh. Soal yang tadi baru soal presiden marah-marah atau bukan marah atau kaget kenapa harga harga tiket naik. Ngapain kaget? Negara itu adalah pemegang saham Pertamina. Kok kaget bahwa Pertamina memonopoli perdagangan aftur? Kan orang berpikir, ini presiden nggak ngerti hierarki perundang-undangan apa? Kenapa dia mesti kaget? Jadi begitu banyak soal dipertontonkan pada kita justru di tahun-tahun yang paling kritis, yaitu tahun pergantian kekuasaan tuh. Nah, mental hukum semacam ini yang terus-menerus saya kritik. Saya mengkritik mental hukumnya itu. Soal lain, soal menurut saya kata yang paling menimbulkan kebencian hari ini adalah kata ujaran kebencian. Kata ujaran kebencian itu udah jadi kayak momok. Sehingga justru menimbulkan kebencian. Setiap kali presiden memakai kata ujaran kebencian, yang timbul adalah justru kebencian terhadap orang yang mengatakan ujaran kebencian tuh. Karena orang udah bayangin korban lagi nih. Jadi nggak ada kehangatan berwarga negara. Nah, saya kira itu semua soal yang ingin saya terangkan malam ini dan cobalah bikin refleksi diri gitu bahwa memang ada arogansi diperlihatkan di dalam soal penegakan hukum itu. Hal-hal yang receh diulek-ulek supaya ampasnya tertinggal, kemudian ampas itu disebut sebagai delik. Jadi delik itu dibikin-bikin. Sekarang menurut Saudara Ruslan misalnya, mana lebih baik? Orang yang bersalah atau orang yang mencari-cari kesalahan orang lain? Kalau pakai dalil tadi itu, dalil Saidina Umar. Iya, yang mencari-cari kesalahan itu lebih buruk daripada orang yang bersalah tuh. Kalau saya putar sedikit ya, interpretasinya tuh. Jadi sebaiknya kita mulai dengan satu pikiran baru bahwa hukum itu dimaksudkan untuk menghasilkan ketenangan, bukan untuk menghasilkan keributan-keributan baru. Habis seluruh pasal KUHP. Kalau setiap soal dibuatkan delik. Pasal KUHP ada berapa jumlahnya? Berapa? 584. Sekarang mau dibikin kasus 585 tuh. Deliknya mau diambil dari mana yang satu itu? Oke. Kalau semuanya dibikin delik. Jadi sekali lagi kita inginkan agar supaya ada semacam kedamaian dengan mulai memahami bahwa kehidupan berwarga negara, kalau negara itu demokratis maka hukum akan bekerja secara minim. Bukti bahwa terus-menerus terjadi kriminalisasi, penangkapan, pemenjaraan, itu artinya demokrasi nggak bekerja. Kebanyakan kejahatan artinya tidak ada demokrasi. Tugas pemerintah adalah menjamin demokrasi. Kita mungkin mesti ubah ini patung Dewi Keadilan, karena percuma mata ditutup kalau tangannya masih bisa terima suap gitu. Jadi yang mesti diikat adalah tangannya, matanya buka aja tuh. Itu soalnya tuh. Demikian halnya dengan kekuasaan tuh. Kalau bisa mata dan tangan kekuasaan itu diikat dulu sementara ini sampai tanggal 17 April 2017. Makasih.